Puji nama Tuhan, Shalom, sidang jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sore ini kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Segala puji hormat pada Tuhan, kalau kita hidup ini di pihak Tuhan setiap hari, sehingga tubuh yang sehat kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sore ini kami memberikan satu renungan, yaitu belajar sabar. Saudara,
Sabar adalah salah satu dua buah roh yang ditulis dalam Galatia 2 ayat 22 ya. Salah satu ada kesabaran ya. Mengapa orang perlu sabar? Karena sabar itu membuat satu bisa sukses dan berhasil. Seperti yang ditulis dalam kitab Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang sabar pasti bisa menguasai dirinya, tidak gerusa-gerusu, tidak gampang emosi, tapi bisa menguasai, mengendalikan dirinya, saudara ya. Jadi itulah penting sekali sabar itu untuk hidup pada kita orang percaya, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, pengen Tuhan hidup dengan kesabaran. Sabar apa? Sabar menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, saudara. Orang sekarang, zaman sekarang banyak orang-orang yang ingin cepat selesai, ingin cepat macam-macam ya, berjalan cepat lewat tol, cepat selesai, makan cepat saji, instan ya saudara, cepat kaya ya, nggak mau kerja keras, cepat kaya ya, mau cepat sukses, cepat dapat gaji yang tinggi ya, semua ingin cepat-cepat, tapi tidak mau orang-orang melewati prosesnya, saudara. Tapi Tuhan mengatakan biar kita hidup menuruti proses Tuhan, bersabar menuruti proses Tuhan, itu jadi indah, saudara. Kalau seseorang bisa kaya mendadak, instan, itu jatuhnya lebih cepat, ya. Tapi seorang di proses dengan Tuhan itu kesuksesan akan langgeng, akan baik, ya, tidak gampang stres, ya. Saudara, jadi kita harus tetap belajar sabar itu ya, belajar dari kecil, mulai belajar dengan setia. Kita mulai kecil belajar di sekolah di mana belajar, tidak langsung SMA enggak, tapi mulai dari SD, TK, SMP dan sebagainya, belajar dengan giat ya. Ini membentuk karakter kita, berusaha semaksimal ya. Kalau yang sekolah belajar yang semaksimal ya. Bekerja yang maksimal, tidak sembarangan ya. Sudah, jadi kita harus belajar dengan tekun, bekerja dengan tekun, sabar menunggukan waktunya Tuhan ya. Supaya tidak cepat stres dan dapat kekuatan dari Tuhan ya. Dan beberapa hal orang-orang ingin sabar tapi dihadapan hal-hal yang membuat tidak sabar. Ini saudara, satu ujian ya. Kita anak Tuhan kadang dalam penghidupan kita ada ujian-ujian. Ingin sabar Tuhan tapi dapat satu situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak memungkinkan kita sabar, yang sangat mengganggu kita untuk sabar. Ini saudara, membuat kita bisa stres, bisa emosi kalau kita tidak ingat firman Tuhan. Ya, misalkan saudara, karena di mana saudara dapat seorang pasangan yang super bawel, ya, dapat istri yang super bawel, ngamit terus, ngomong tidak berhenti-henti. Kadang-kadang pasangan hidupnya, suaminya tidak sabar, saudara. Jadi pegel ya, itu sudah diuji kesabarannya. Ya, siapa yang dapat pasangan yang super bawel, datang kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri menguatkan kita, saudara ya, supaya kita bisa tahan menghadapi hal yang itu ya. Misalnya ada dapat anak yang nakal sekali, susah dibilangi ya, itu sudah mengganggu kesabaran kita. Anak nakal sekali susah dibilangi ya, tidak benar diatur. Nah, sudah datang kepada Tuhan, serah kepada Tuhan, Tuhan akan tolong ya, menantikan jawabnya Tuhan. Sudah ada seorang ibu dulu, biasa masa anaknya nakal sekali, tidak bisa diatur, tapi dia kalau ngasih tahuan, diberitahu menentang. Ibu datang ke kamar, dia berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong anakku, Tuhan. Engkau tahu aku melayani Engkau. Biar Tuhan tolong anakku tidak jadi nakal. Dia tiap hari berdoa, dan akhirnya anak bisa jadi baik, sudah. Jadi baik dan jadi orang yang pengusaha yang sukses. Itu adalah berkat doa ibu yang menantikan Tuhan, saudara. Jadi biar kita tetap terus menantikan Tuhan ya.
menantikan Tuhan itu perlu apa? Di hati, ya. Tidak sembarangan kita berdoa sekarang berdoa selesai, tidak, sudah. Ibu ini bertahun-tahun berdoa untuk anaknya, dan akhirnya anak jadi baik, sudah. Jadi ada paus waktu. Tuhan itu memberikan kita satu waktu, kesabaran kita menantikan janjinya Tuhan, dan pasti janji Tuhan itu akan ditaati, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tunggu di hati, tiap hari berdoa, tiap hari menantikan janji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini kan sudah bapak orang percaya kita, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham dijanjikan Tuhan nanti keturunanmu seperti pasir di laut. Tapi faktanya sampai Bapak Abraham umur 90 tahun tidak punya anak, Bapak Ibu saudara. Bagaimana ini Tuhan janjinya akan keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, tapi tidak punya anak sampai umur 90 tahun. Tapi Abraham tetap percayakan janji Tuhan. Percaya. Secara manusia mustahil sudah tua. Ibu saya umur 80 tahun, dia 90 tahun belum punya anak. Tapi janji itu digenapi pada waktu Bapak Abraham umur 100 tahun, istri umur 90 tahun diberikan satu anak. Perjanjian itu Ishak, saudara. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Dan kita pengusaha Tuhan, anak Tuhan semua tetap setia. Jangan cepat jadi, cepat berhasil, tapi setia menunggu janjinya Tuhan. Seperti Bapak Abraham ini jadi indah. Dia memberikan anak berkat, anak Ishak jadi anak yang tunggal, yang mendapat warisan dia, dan jadi keturunan sampai dengan orang Yahudi, sampai sekarang ini baik jiwa dimenangkan hanya dari keturunan Bapak Abraham, saudara, ya. Beberapa orang kadang-kadang tidak mendapat satu masalah yang berat, tidak sabar Tuhan, saudara-saudara. Sakit tidak sembuh-sembuh, sudah ke dokter ABC, rumah sakitnya pindah-pindah ke kota, tapi sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya tidak kesabarannya hilang, saudara. Cari ke paranormal, cari ke suhu-suhu, ke dukun-dukun, saudara. Nah, ini satu kebencian Tuhan, saudara. Biar kita anak Tuhan tetap sabar, biar benar-benar sakit, dalam keadaan menderita, tertekan, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong, saudara. Tuhan akan membiarkan kita, saudara. Saya percaya, saudara, tetap cari Tuhan, ya. Jangan cari orang pintar, jangan cari pertolongan dewa Tuhan, ya, saudara. Ingat pada Raja Saul, pada waktu dia didatangi bangsa Filistin, musuhnya, dia menantikan Tuhan. Siapa Tuhan tidak datang, dia datang ke penghama wanita, petua, penghama setan. Dan akhirnya Tuhan tidak berkenan, Saul jatuh, sudah sekarang. Biar kita tidak mau seperti Saul, sudah diangkat Tuhan, tapi dia tidak sabar menanti janjikan Tuhan. Akhirnya Saul jatuh, tidak jadi raja, sudah. Dan biar kita sanggup menantikan janji Tuhan itu. Sekarang posisi sudah di mana? Oh, saya gini kecil, saya orang rendahan. Sudah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengangkat saudara jadi orang yang hebat, yang tinggi, yang penuh hikmat Tuhan. Kalau sudah tetap bersabar menurut kehendak Tuhan, menurut prosesnya Tuhan, saudara, ya. Saudara, biar kita sanggup menantikan janji Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup menolong kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Di mana Tuhan tidak ada kemampuan. Di mana Tuhan tidak mampu, hanya di dalam Tuhan yang memampukan, saudara, memampukan kita untuk tetap bersabar menanti janjikan Tuhan, saudara, ya. Waktu itu ada waktu yang terbaik, saudara, ya. Kapan itu permohonan kita diberikan Tuhan, dikabulkan, biar kita menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, kata firman Tuhan. Dan punya waktu yang terbaik untuk menolong kita pada saatnya, saudara. Yang tepat, saudara. Kalau kita minta sesuatu diberikan sekarang juga, bukan waktu yang tepat, nanti jadi celaka, jadi tidak baik. Bahkan kita Tuhan akan mendengarkan, dan pasti ya, dan saat yang tepat Tuhan akan memberikan pertolongan pada apa yang kita minta, saudara. Ya, kita yang penuh kasih, penuh kuasa, saudara. Biar kita tahu, jangan kesusu-susu, tapi kita tetap sabar menanti ke Tuhan. Bersabar untuk
menantikan pertolongan Tuhan, saudara, pasti saudara akan sukses semua. Saudara. Semua waktu mau hidup ada prosesnya. Ingat saudara, Yusuf, Tuhan sudah merencana indah buat Yusuf, tapi di proses Yusuf sampai sekian tahun, dari benci saudara-saudaranya, dijual ke orang Ismail, di budak bayan di Potifar, masuk penjara, sampai akhirnya di hikmat Tuhan mengajar dia sehingga dia dapat perguruan tinggi di Mesir sebagai Perdana Menteri Firaun untuk mengatur kerajaan Mesir. Itu sudah karena Yusuf taat, tetap sabar menanti kejanjian Tuhan. Dia diberikan waktu muda, diberikan penglihatan mimpi gandum 11 di sampingnya dan gandum dia berdiri. Sudah membuktikan Yusuf akan berkuasa atas saudara-saudaranya. Benar sudah dinyatakan nanti pada akhir kehidupannya. Waktu kelaparan besar, sudah datang kepada Yusuf meminta gandum, menyembah dia, diberikan gandum di Mesir, sudah. Wah biasa. Kalau kita tetap menantikan dari Tuhan, kita percaya Tuhan mengangkat kita, Tuhan membela kita, dan menolong saudara dan saya, pasti akan berhasil. Sudah. Jadi biar kita belajar untuk sabar dalam segala perkara. Ya, saudara, bagaimana sudah melayani, misalkan jumlahnya sedikit, tetap sabar layaninya dengan setia. Lain dengan baik, pasti satu kali Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang banyak. Sudah, ya, kita bekerja apapun, ya, dari yang kecil jadi berkembang jadi besar, tetap tekun dan setia. Di dunia pun pekerjaan juga begitu, sudah. Ada teman saya bekerja di sekolah di dunia, setahun di perusahaan A, tidak gaji, tidak naik, pindah ke perusahaan B, pindah ke promosi, sampai 10 tahun dia bekerjanya pindah-pindah, tidak dari posisi yang baik. Tapi kalau dia bekerja dengan baik satu tempat, dengan sabar, menunggu janji Tuhan, dinaikkan pangkatnya, naik pangkat nanti sudah. Itu pekerjaan dunia. Apa yang pekerjaan Tuhan sudah kita harus tetap sabar, ya. Apa jiwa sedikit atau bagaimanapun tetap dilayani dengan baik dan pasti nama Tuhan dipermuliakan, sudah diberkati tambah mulia. Sekian saudara, biar kita sebagai anak Tuhan, pengajar Tuhan tetap sabar dan setia untuk mengikuti proses Tuhan dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak buat kasih setia Tuhan. Biar ajar kami Tuhan bersabar dan menghidupi hidup ini Tuhan, mengikuti prosesmu Tuhan Yesus, supaya kami tetap jatuh, sampai kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dan biar buah Roh Kudus kesabaran itu ada di hati kami masing-masing. Melewat segala percobaan, masalah, bahaya, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Kuat kami menghadapi segala percobaan Tuhan, masalah Tuhan. Kami percaya satu saat Tuhan pasti menolong kami, menolong anak-anak-Mu Tuhan, lepas dari segala masalah, lepas dari segala bahaya percobaan, dan dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua yang dengar firman Tuhan sore hari ini, berkati Bapak Penatua kami, Pak Yonatan, Tuhan lindungi, berkati dalam segala kehidupannya. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, lindungi, berikan keadaan aman, adil dan makmur. Berkati pemimpin kami, Pak Presiden, wakilnya semua Tuhan, di negara ini jadi masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Bapak dan Tuhan Yesus, segala doa. Haleluya. Amin.